Hai semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alkali. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi ini, terlebih dahulu kami akan menjelaskan beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian alkali, kedua, sifat-sifat alkali, tiga, pembuatan alkali, dan keempat, kegunaan alkali. Pengertian alkali. Alkali adalah kelompok unsur untuk golongan 1A kecuali hidrogen atau H pada tabel periodik unsur, karena sifatnya yang dapat membentuk senyawa basa. Golongan 1A terdiri dari litium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Fr. Sifat-sifat alkali. Alkali memiliki dua sifat, yaitu sifat fisi dan sifat kimia. Sifat fisi: 1. Ringan dan lunak atau mudah diiris. 2. Energi ionisasi kecil, semakin ke bawah semakin kecil. 3. Dapat larut dalam cairan amonik, larutannya berwarna biru dan merupakan pengantar listrik yang lebih baik daripada garam. 4. Memberikan spektrum warna yang khas. Litium atau merah karmin, natrium atau kuning, kalium atau ungu, dan rubidium atau merah. 5. Jika disinari cahaya dapat memancarkan elektron atau sifat ini digunakan pada efek fotolistrik. 2. Sifat kimia. 1. Mempunyai elektron valensi sama dengan 1 dengan konfigurasi elektron Ns1. 2. Mudah membentuk ion positif. 3. Bersifat reduktor kuat. 4. Sangat reaktif, dapat bereaksi dengan air. Reaksi alkali. 1. Reaksi dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Li bereaksi sedikit pelan, Na bereaksi hebat dengan percikan api, K, Rb, dan Cs meledak apabila dimasukkan ke dalam air. Oleh sebab itu, reaksi tersebut sangat eksotrem, gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar, seperti 2L tambah 2H2O menghasilkan 2LOH tambah H2 logam alkali. Yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Apabila dipanaskan, logam alkali bisa bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa ionik alkali hidrida, seperti 2L tambah 2H2 menghasilkan 2LH logam alkali. Yang ketiga, reaksi dengan oksigen. Logam alkali bisa bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, ataupun superoksida. Dalam jumlah oksigen terbatas biasanya terbentuk oksida, seperti 4L tambah O2 menghasilkan 2L2O logam alkali. Akan tetapi, jika oksigen berlebihan, Na bisa membentuk peroksida, sedangkan K, Rb, dan Cs bisa membentuk superoksida, seperti 2Na tambah O2 menghasilkan 2Na2O2 dan K tambah O2 menghasilkan KO2. Yang keempat, reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen F2CI2Br2I2 membentuk senyawa garam halida 2L tambah X2 menghasilkan 2LX. Logam alkali X sama dengan halogen. Warna nyala logam alkali. Logam alkali bila dipanaskan dapat menghasilkan warna nyala api yang khas untuk masing-masing jenis logam alkali. Litium atau Li menghasilkan warna nyala api merah. Natrium atau Na menghasilkan warna nyala api kuning atau oranye. Kalium atau K menghasilkan warna nyala api ungu. Rubidium atau Rb menghasilkan warna nyala api biru kemerahan. Dan cesium atau Cs menghasilkan warna nyala api biru. Pembuatan alkali. 1. Pembuatan nutrium atau Na. Nutrium dibuat dari elektrolisis leburan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Fungsi CaCl2 di sini untuk menurunkan titik lele NaCl. Katode yang digunakan adalah besi, sedangkan anodenya adalah karbon atau Ka kurang bagi Na tambah L tambah E NaL. A tambah bagi 2Cl kurang L Cl2 gram tambah 2E. Karena potensial produksi ion Ca2 tambah lebih negatif daripada potensial reduksi ion Na tambah, maka pada elektrolisis leburan NaCl hanya terjadi reduksi ion Na tambah. NaCl
atau L, Na tambah L tambah Cl. Nutrium cair yang terbentuk di katode mengapung di atas cairan NaCl, kemudian ditampang dan minyak tanah. 2. Pembuatan litium atau Li. Litium diperoleh dengan elektrolisis leleh LiCl. LiCl atau L, Li tambah L tambah Cl kurang L. Katode Li tambah L tambah Li. Anode Cl kurang L setengah Cl 2 gram tambah E. 3. Pembuatan kalium. Kalium, rubidium, dan cesium. Logam-logam tersebut dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. Reaksi Na atau S tambah Cl atau L, NaCl atau L tambah K atau S, NaS tambah RbCl atau L, NaCl atau L tambah RbS, Na atau S tambah CsCl atau L, NaCl atau L tambah CsS. Kegunaan alkali. Li yaitu litium. Li digunakan untuk baterai. Paduan Li dan Al, pembuatan komponen pesawat terbang, kereta api, dan kerangka sepeda. Paduan Li dan Mg untuk lapisan baja. Li 20 membuat gelas dan keramik kaca. Na yaitu natrium. Na digunakan sebagai cairan pendingin pada reaktor atom sebagai reduktor pengolahan logam. NaCl sebagai garam dapur, pengawet makanan, bahan baku pengobatan NaOH, logam Na, gas Ci2, dan Na2C03. NaOH, soda kaustik atau soda api, menetralkan asam, bahan baku sabun, kertas deterjen, plastik, tekstil, serat, dan rayon. Na2CO3 atau soda, sebagai alat pembersih untuk menghilangkan noda, melunakkan air soda, pembuatan gelas, pulp dan kertas, sabun, deterjen. NaC03 atau soda kue, pengembang kue, minuman ringan, bahan pemadam api, bahan obat-obatan, pupuk. Na2S04 garam Glober, obat pengancar, industri kertas, zat pengiring senyawa organik. Na2SiO3 bahan perangkat industri karton, pengisi pada industri sabun, pengawet telur. Natrium benzoat, pengawet makanan dan minuman. Natrium silsilat, obat penurun panas. NaNO2, pembuatan zat warna, pencegahan korosi. MSG atau monosodium glutamat, untuk penyedap makanan. Na2S2O3, larutan penguji atau IPO pada fotografi. NaCN, pertambangan emas dan perak. Natrium siltrat, zat anti beku pada darah. K yaitu kalium. K unsur penting bagi pertumbuhan. KO2 digunakan dalam topeng gas atau masker. KOH bahan baku sabun, deterjen elektrolit baterai, pembersih saluran air. KCiO3 membuat baku petasan dan korek api. KCi bahan baku pupuk, bahan baku logam kalium. KBr obat penenang saraf untuk plat fotografi. KNO3 bahan peledak, bahan baku pembuatan. K2CO3 atau soda abu digunakan untuk industri kaca. Kalium sorbat, pengawet makanan atau keju. KiO3 campuran garam dapur, sumber iodium. KMNO4 zat
oksidator. Rb yaitu rubidium. Rb untuk filamen listrik pembuatan fotosel. Cs yaitu cesium. Cs sebagai katode pada peralatan listrik pembuatan jam atom.